Pecatur muda asal Uzbekistan yang masih berusia 19 tahun berhasil memastikan diri lolos ke final Piala Dunia Catur tahun 2025. Dengan hasil ini, maka Sindarov mengamankan satu tempat ke turnamen kandidat. Sindarov berhasil menaklukkan seniornya, Nodirbek Yakuboev. Permainan awalnya dimulai dengan D4. Sindarov menjawab D5 setelah C4 gambit main 3, E6, gambit main 3 ditolak. Kuda F3, kuda F6, setelah kuda C3, C6. Permainan kemudian bertransposisi menjadi semi-slav. Gaya pining kuda, kuda B D7, pion makan pion, pion E makan pion. Lajur E menjadi setengah terbuka. Selanjutnya pion E3, gajah petak kerang siap untuk keluar. Di posisi ini, Sindarov usir gajah. Setelah gajah mundur F4, kuda serang gajah. Lalu gajah E5. Kuda makan gajah, pion makan kuda. Kemudian Sindarov mendorong G6. Dengan langkah ini, selain persiapan untuk fianchetto, kuda juga bisa bondo menempati petak G7. Permainan kemudian berlanjut. Gajah E2 bersiap rokade, direspon dengan gajah B4. Setelah putih rokade, main 3 E7, gajah siap untuk menyerang. Maka Yakuboev mainkan main 3 D4, mengawasi petak G4 sekaligus persiapan dorongan pion. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak G7, lalu pion serang gajah, gajah mundur serang main 3. Setelah main 3 mundur D2, akhirnya gajah petak terang bisa berkembang. Di posisi ini, Yakuboev serang gajah hitam. Setelah gajah mundur B6, kuda makan gajah, lalu pion makan kuda. Sindarov mendapatkan lajur A yang setengah terbuka. Permainan kemudian berlanjut. Yakuboev menyerang pion hitam. Setelah itu, gajah makan kuda, gajah makan gajah. Lalu Sindarov mendorong pion B5. Sampai pada posisi ini, keduanya masih seimbang. Permainan kemudian berlanjut. Gajah mundur D1, lalu Sindarov rokade amankan raja. Setelah gajah C2, kuda serang main 3, main 3 C3, lalu main 3 diadu. Main 3 makan main 3, kuda makan main 3, kemudian pion F4. Di posisi ini, Sindarov menempatkan kudanya di petak A4, menyerang pion putih, maka benteng jaga pion. Setelah itu, kuda manuver ke petak B6. Javokir Sindarov mengandalkan keunggulan pion mayoritasnya, sehingga dia berupaya untuk menyerang lewat sayap main 3. Di posisi ini, Yakuboev membawa rajanya ke petak F2 memasuki center. Lalu kuda C4 ancaman forking, maka benteng F ke petak D1. Selanjutnya, Sindarov tempatkan raja di petak G7, lalu gajah serang kuda. Di posisi ini, Sindarov tidak amankan kudanya. Dia mendorong F6. Dan selanjutnya, pion makan pion, benteng makan pion, gajah makan kuda, pion B makan gajah. Sampai pada langkah ke-30, menurut analisa engine, hitam unggul tipis. Tapi Sindarov memiliki keunggulan waktu yang jauh lebih banyak. Di posisi ini, Yakuboev mendorong pion G3, memastikan pionnya tetap aman dan baik-baik saja. Namun setelah langkah ini, hitam cenderung semakin unggul. Pada langkah selanjutnya, Sindarov tempatkan benteng di petak E6. Lalu Yakuboev membuat kesalahan. Benteng B ke petak C1.
Sindarov kemudian mendorong pion B5 berupaya menciptakan pion bebas pada sayap menteri. Direspon dengan benteng D4, kemudian benteng A E8, maka benteng C3 menjaga pion. Di sini, Sindarov membawa rajanya naik ke petak F6, bersiap membantu benteng untuk menyerang. Yakuboev kemudian membawa raja ke petak F3, namun ternyata langkah ini tidak akurat. Di posisi ini, menurut analisa engine, langkah terbaik adalah raja ke petak E7, lalu ke petak D6, membantu pion-pion sayap menteri untuk promosi. Tapi Sindarov memilih mendorong pion H5, langkah yang tidak begitu akurat. Yakuboev merespon dengan B3. Setelah itu, pion G5. Pion F makan pion G, raja makan pion, lalu pion B makan pion C. Setelah itu, Sindarov tidak terburu-buru makan pion. Terlebih dahulu, dia melancarkan skak. Raja kemudian harus mundur ke baris kedua, lalu kemudian pion D makan pion C. 3 pion mayoritas berbanding dengan 1 milik putih. Yakuboev melakukan perlawanan. Di posisi ini, dia mendorong A4, tapi kemudian benteng A8, pion makan pion, lalu benteng skak terlebih dahulu. Setelah raja lari, pion makan pion. Di posisi ini, Yakuboev masih berguang. Dia coba untuk mendorong E4, persiapan untuk melancarkan skak. Maka Sindarov menempatkan bentengnya di kotak B2, terlebih dahulu memberikan penjagaan pada pionnya. Setelah benteng skak, raja mundur G6, lalu benteng mundur C1. Di sini, Sindarov menempatkan bentengnya di petak C6. Pion C siap untuk melaju. Yakuboev masih mencoba dengan E5, namun kemudian C3. Benteng serang pion, tapi C2. Setelah langkah ini, Yakuboev akhirnya menyerah. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan benteng D2, maka benteng B1, dapat dipastikan kita akan menang. Bagaimana jika putih mendorong pion? Maka benteng B1, langkah kunci. Bagaimanapun juga, dengan langkah ini maka putih akan kehilangan satu perwira. Setelah benteng makan benteng, pion akan makan benteng, promosi jadi menteri. Tidak ada kesempatan untuk putih untuk menang. Sebuah pertarungan dan kemenangan yang sederhana dari Sindarov mengantarkannya menuju turnamen kandidat. Dengan hasil ini, maka Javovich Sindarov akan menunggu pemenang antara Wei Yi melawan Andrei Shevchenko. Siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia Catur tahun 2025? Saksikan terus channel Ketualangan Teater Beats. Sampai jumpa lagi. Salam Kies Sunasumus.